Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yora Tiara Anandini dari program studi D3 Akuntansi kelas 1B dengan NIM 243209058. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah matematika bisnis pada bab deret. Kita akan membahas tentang deret hitung, deret ukur, dan penerapan ekonomi. Yuk kita bahas satu-satu. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur. Dia memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu, sedangkan deret ukur, deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi deret hitung itu berdasarkan penjumlahan, sedangkan deret ukur berdasarkan perkalian. Dalam deret hitung yang pertama kita pelajari ialah suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku tertentu dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus, yakni Sn sama dengan A plus N-1B, di mana Sn ini nanti adalah suku yang ditanyakan atau suku ke N, dan A merupakan suku pertama, lalu N ini suku yang ditanyakan, dan B ialah selisih atau pembeda. Dan yang kedua kita akan belajar tentang jumlah N suku. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama S1 sampai dengan suku ke N atau Sn yang bersangkutan. Rumusnya ada dua ya teman-teman. Jn sama dengan Na plus N42 dikali N-1B, atau Jn sama dengan N42 2A ditambah N-1B, dimana Jn ini nanti jumlah N suku yang ditanyakan, lalu N ini adalah jumlah sukunya yang ditanyakan, ini adalah suku pertama, ini sama ya teman-teman, N, lalu B ialah pembeda atau selisihnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Soal yang pertama yang A, tentukan nilai suku ke-51 dari deret 7, 9, 11, 13, 15, 17. Dan soal yang kedua, 2, 5, 8, 11, 14, 17, tentukan jumlahnya sampai suku ke-10. Jadi yang A ini adalah suku ke N, contoh soal suku ke N, lalu yang B ini adalah contoh soal jumlah N suku. Dan ini cara pengerjaannya. Sn, karena tadi yang ditanyakan suku ke-51, kita isi N-nya menjadi 51, jadi S51. Lalu A ini adalah suku pertama, dan suku pertamanya tadi adalah 7. N-nya 51 dikurangi 1, satunya turun. Lalu B adalah selisihnya yakni 2. 7 tambah 50 kali 2 sama dengan 7 tambah 100, jadi S51-nya adalah 107. Lalu yang B, Jn, ini tadi yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-10, jadi kita buat J10. Lalu N-nya adalah 10, suku yang pertama ada 2, N-nya ini 10 ya sama teman-teman. Terus B-nya ini adalah 3.
10 kali 2 sama dengan 20. 10 per 2 ini sama dengan 5. 10 ini 9, lalu 3-nya turun. Lalu 5 kali 9 kali 3 hasilnya 135 ditambah 20, jadi jumlah n suku ke-10 adalah 155. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Yang kedua, kita akan belajar tentang deret ukur. Kurang lebih sama dengan deret hitung. Yang pertama kita belajar tentang suku ke n. Namun di sini ada perbedaan rumus ya nantinya teman-teman. Dimana deret ukur menggunakan rumus Sn sama dengan A kali B pangkat n min 1, dimana A adalah suku pertama, lalu B itu penggandanya, dan n adalah indeks suku atau suku yang ditanyakan. Kalau tadi di deret hitung kita ada pembeda yakni selisih, dalam deret ukur itu ada pengganda. Jadi antara 5 kali 10 ini dikalikan ya teman-teman, bukan dikurang atau ditambah. Begitu. Lalu kita belajar tentang jumlah n suku dengan rumusnya yang ada 2 juga yang bisa kalian pakai. Yang pertama ada Jn sama dengan A kali 1 min Pn per 1 min P, atau Cn sama dengan A kali Pn min 1 per P1. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Yang pertama yang A, ini contoh soal dari suku ke n, lalu yang B ini adalah contoh soal dari jumlah n suku. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Suku ke n Sn, karena yang dicari tadi suku ke 10, maka kalian bisa masukkan Sn ini, n-nya 10 menjadi S10. Lalu A adalah suku yang pertama yakni 2. Lalu B adalah 3, karena penggandanya di sini 2 ke 6 ini dikali 3, 6 ke 18 adalah kali 3 juga, jadi penggandanya adalah 3. Lalu n-nya tadi yang ditanyakan adalah suku ke 10, jadi 10 dikurangi 1. Di sini pangkat ya teman-teman. Jadi 2 dikali 3 pangkat 9, kita cari dulu hasil dari 3 pangkat 9 yakni 19.638, kemudian dikalikan 2, lalu ketemu S10 sama dengan 39.366. Lalu kita beralih ke soal yang B. Kita pakai rumus yang Jn A dikali P pangkat n-1 per 2 ya. Tadi yang ditanyakan adalah J8. Jadi Jn ini 8, n-nya bisa kalian isi dengan 8. Jadi J8 sama dengan A-nya kita isi 3, B-nya kita isi 3, pangkat 8, n-nya kita isi 8, min 1, per 2, J8 sama dengan 3. Kita cari dulu 3 pangkat 8 ini hasilnya 6.661, lalu kita kurangkan 1, jadinya ketemu 3 kali 6.560 per 2. Lalu J8 nya hasil dari 3 kali 6.560 adalah 19.860 per 2. Jadi J8 diperoleh 9.840. Untuk penerapan ekonomi dari deret ukur dan deret hitung adalah: 1. Sebagai analisis model perkembangan usaha. Ini merupakan penerapan dari deret hitung ya. Yang kedua ada model bunga majemuk yang merupakan
penerapan dari deret ukur, dan yang ketiga adalah model pertumbuhan penduduk. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan semoga membantu. Terima kasih telah menontonnya sampai selesai. Semoga sukses. See you.